Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, tetap semangat beribadah, insya Allah hidup kita akan semakin berkah. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka, bermuajahah, bermuzakarah, mentadaburi kehidupan kita dari hari ke hari. Karena detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari kita akan secara pasti mendekati kehidupan akhir. Artinya kita akan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, bagi kita sebagai seorang Muslim yang meyakini kebenaran adanya hari akhirat, tentu sudah selayaknya dan sepantasnya mempersiapkan diri kita agar kita menjadi orang-orang yang bahagia, tersenyum di yaumil akhir nanti. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, kali ini saya Al-Fakir Sahir 78 akan mengajak antum semua membicarakan terkait menyegerakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik atau melakukan amal soleh. Dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah menyinggung hal itu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita, hendaklah kita menyegerakan untuk kembali kepada ampunan Allah, kepada kebaikan-kebaikan. Niscaya dengan demikian kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah Allah jelaskan untuk menyegerakan bertobat, menyegerakan untuk memohon ampunan Allah atau melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Ya. Jadi kehidupan ini harus diperbanyak dengan kebaikan-kebaikan sama keluarga kita, sama anak istri kita. Harus memberikan kebahagiaan kepada mereka, upayakan agar mereka tersenyum. Berikan, upayakan ikhtiar kita kepada keluarga kita agar memberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, biar mereka bahagia. Siapkan pendidikan-pendidikan yang berkualitas buat anak-anak kita, makanan-makanan yang bergizi, juga baju-baju yang bagus, agar mereka bisa semangat dalam hidup ini, mereka bisa hidup dengan penuh dengan penuh kekuatan lahir dan batin. Tapi toh jika suatu saat kita tidak mampu, paling tidak berupaya agar membuat mereka tersenyum. Karena pada dasarnya Allah memberikan kemampuan yang berbeda-beda, memberikan rezeki yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini lebih-lebih nggak masalah, nggak apa-apa. Kita beliin baju baru buat anak-anak kita, buat istri kita untuk ibadah. Beli bajunya baju gamis, peci, kerudungan, hijab. Tujuannya apa ya? Supaya mereka bisa semangat beribadah. Yang penting ibadahnya diperhatikan. Jangan baju barunya doang. Beli baju baru, wah jauh-jauh hari udah pusing mikirin, aduh belum punya duit nih, bocah gimana nih beli baju nih buat lebaran nih, kagak punya duit. Belum beli baju buat istri, belum beli makanan, beli lontong, ketupat, sayur, beli ayam buat opor, daging.
Duh pusing, hidup lagi begini amat. Mikirin yang kagak semenggah. Kalau toh emang Allah memberikan rezeki kita segitu, ya udah syukuri sesuai dengan nominal rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nggak usah pakai ngeluh. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Terus kebaikan-kebaikan itu juga harus bisa dirasakan masyarakat. Masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita, tetangga kita, lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai pada negara harus bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan buat orang banyak. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah untuk menuju ampunan Allah, menuju kebaikan-kebaikan. Hadiahnya surga, luasnya seluas langit dan bumi. Coba aja lihat, langit sama bumi ada ujungnya nggak? Luasnya semana? Luasnya luar biasa. Wah, kita bisa goler-goleran kanan kiri. Agak sempit. Nggak kayak di dunia, kita punya rumah satu, kontrakan sepetak, anak 5, tidur kayak ikan cuek sama istri, sama bini. Begitu malamnya mau colek-colekan sama bini, bingung. Orang anak 5 nggak ada kamar, masa mau diloteng kayak kucing. Nah, sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Nah itu bandingannya luar biasa. Maka hadiah-hadiah, ada janji-janji yang Allah berikan itu adalah bukan sekedar janji, sudah pasti adanya bahwa orang-orang yang menyegerakan pada ampunan Allah, pada kebaikan-baikan, akan diberikan jannatun arduhas samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, tapi syaratnya harus jadi orang-orang yang bertakwa. 3 ciri orang-orang bertakwa adalah tawadu, rendah hati, tidak sombong dengan orang lain, walaupun dia diberikan kelebihan-kelebihan menurut ukuran-ukuran manusia, tapi tidak pernah sombong, tidak pernah menyepelekan orang lain. Tawadu dia, walaupun dia diberikan kekayaan yang melimpah, dia tidak pernah mengecilkan orang-orang miskin, anak-anak yatim. Bahkan dia mengundang fakir miskin dan anak yatim untuk makan di rumahnya bersama-sama. Nah itulah orang-orang yang tawadu, tidak sombong. Karena sombong hanyalah pakaian Allah. Kita sebagai hamba tidak pantas. Kemudian yang kedua adalah waro, hati-hati dalam melakukan aktivitas. Karena setiap kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari itu terikat dengan hukum Islam bagi seorang muslim. Dalam kaidah fikih, ulama memberikan rumusan yang bunyinya aslul af'al bitaqyidis syar'i, bitaqyidi ahkamis syar'i. Setiap amal perbuatan seorang muslim terikat dengan hukum syara, terikat dengan syariat Islam. Jadi terikat dengan hukum yang 5 yang sering saya sampaikan, wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Itu semuanya terikat. Nah, dengan itulah kemudian kita harus waro. Ada hal-hal yang belum jelas, kita jangan lakukan dulu. Itulah ciri orang-orang yang takwa, waro dia, hati-hati juga menjaga lisannya, bagaimana caranya supaya orang lain tidak tersinggung ketika dia berucap. Jangan asal jeplak aja sama orang. Lu perasaan gua lihat sholat sarung itu-itu aja, nggak punya sarung lagi lu. Tuh sarung udah bau sangit banget juga masih dipakai aja. Ucapan-ucapan seperti itu bukan ciri orang-orang yang akan mendapatkan surga. Bukan ciri-ciri orang bertakwa, nyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga adalah qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau Allah sudah berikan, maka itu menjadi cukup. Menjadi hal yang kemudian disyukuri oleh beliau, oleh mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak ada lagi rasa ngeluh, susah, dikasih uang cuma segini nih, cukup nggak buat sebulan nih, belum susu anak, belum macam-macam. Nah itulah yang harus kita pahami bersama di bulan suci Ramadan ini. Mari kita evaluasi diri kita, menebarkan kebaikan agar kita berhasil menjadi orang-orang yang shaim, orang-orang yang berpuasa. Ya, dengan keberhasilan itu kita akan merasakan kehidupan kita
yang baik, kehidupan di dunia dan akhirat. Jadi sebelum ditutup, kesimpulannya adalah menjegerakan ampunan Allah atau kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan adalah perkara yang harus dilakukan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman. Oke, sebelum ditutup silakan yang ingin diskusi, sharing, nanti kita diskusikan dalam kolom komentar konten ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.